Perkenalkan, namaku Anesia Senta Barubangun, NIM 180306056. Di video kali ini, aku akan membahas tentang anatomi dan fisiologi pada ternak unggas, yaitu pada ternak ayam. Nah, video ini dibuat sebagai salah satu tugas mata kuliah praktikum produksi ternak unggas dengan dosen pembimbing yaitu Ibu Tati Widianasari. Nah, pengen tahu kan bagaimana sebenarnya anatomi dan fisiologi pada ternak unggas khususnya pada ayam? Yuk simak terus videonya. Di mana organ eksternal ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu ada bagian caput, bagian trunkus, dan bagian cauda. Di bagian caput, yang pertama ada cavumoris atau rongga mulut, di mana cavumoris ini terdiri dari rostrum atau paruh dan terdiri dari maksilar dan mandibula, rahang atas, rahang bawah. Setelah itu ada nostril atau hidung. Setelah itu ada organ visus atau mata. Setelah itu juga ada ini telinga pada ayam. Itu kita lihat seperti ini. Nah, setelah itu ada juga jengger. Nih, jengger ini berbeda-beda ya pada teman-teman pada setiap ayam. Kemudian yang berikutnya ada cervix. Cervix ini merupakan leher daripada ayam. Nah, kita masuk ke bagian trunkus atau badan. Di badan ini terdapat 2 ekstremitas. Yang pertama ada ekstremitas anterior dan ekstremitas posterior. Ekstremitas anterior yaitu bagian sayap. Adapun di bagian sayap ini, yang pertama ada tulang humerus atau lengan atas, kemudian ada radius dan juga ada ulna. Setelah itu ada metacarpus. Setelah itu ada juga digitaria. Kemudian ada juga di bagian ekstremitas posterior. Yang pertama itu ini ada femur atau tulang paha. Ini femur ada tulang paha. Setelah itu ada tibia, paha bawah. Femur tadi paha atas, ada juga tibia itu paha bawah. Kemudian ada patella, itu adalah lutut daripada unggas. Kemudian ada metatarsus. Setelah itu ada phalanx. Phalanx ini dikenal juga sebagai ceker pada ayam, pada unggas. Adapun phalanx ini kalau normal ada 4 nih, ada 4. Kemudian kita ke bagian cauda. Jadi pada bagian cauda unggas cauda itu adalah ekor. Nah, ini adalah bagian ekor. Di bagian ekor ini terdapat kloaka. Nih, kloaka ini berfungsi sebagai tempat pengeluaran sekreta dan juga sebagai tempat reproduksi pada unggas. Nah, di bagian cauda yang ini akan menghasilkan minyak yang nantinya akan meminyaki seluruh bulu pada bagian trunkus agar tetap mengkilat. Untuk mengetahui organ internal yang terdapat pada unggas, terlebih dahulu kita akan melakukan pembedahan. Yuk, kita bedah yuk. Yang pertama kita mulai saja. Ada di sini ada jantung. Jantung ini ditutupin oleh hati. Nah, ini adalah jantung. Juga ada pembuluh-pembuluhnya. Kemudian kita mulai dari sistem pencernaan. Jadi yang pertama itu ada ini, ada esofagus. Kemudian ada crop. Ini adalah crop ayam. Kebetulan ayamnya tadi tidak ada makan, jadi kosong. Nah, setelah itu masuk ke proventriculus.
kemudian ada ventriculus, setelah itu ada usus. Ya, ini ada usus halus. Nah, di antara usus halus ini ada pankreas. Ini ada pankreas. Kemudian ini adalah usus halusnya. Sampai di sini. Sampai di sini adalah usus halus. Kemudian ini adalah usus buntu atau disebut juga dengan seka atau sekum. Kemudian ini adalah usus besarnya. Kemudian di sini ada kloaka. Ini ada kloaka. Kemudian untuk sistem respirasinya ada tenggorokan. Ini adalah tenggorokan. Kemudian ini ada percabangan. Ada paru-paru. Ini adalah paru-paru kiri. Kemudian ini adalah paru-paru sebelah kanan. Selain itu juga ada hati, kanan dan kiri. Setelah itu di antara sela-sela hati ada empedu. Kemudian ke sistem ekskresi ini adalah ginjal kiri dan ginjal sebelah kanan. Kemudian untuk sistem reproduksi di sini terdapat testis. Dimulai ketika makanan masuk melalui rongga femoris atau rongga mulut. Setelah itu makanan akan diteruskan melalui esofagus atau kerongkongan menuju ke crop. Di crop ini makanan akan disimpan dan tidak terjadi proses apapun, cuma sebagai penyimpan saja. Setelah itu makanan perlahan-lahan akan diteruskan ke proventriculus. Proventriculus ini merupakan lambung kimiawi daripada unggas, di mana di sini akan ditambahkan asam-asam klorida. Setelah itu makanan akan masuk ke gizzard, merupakan lambung mekanik daripada unggas. Di lambung mekanik ini makanan akan digiling dan dicerna. Setelah makanan dicerna, makanan tersebut akan masuk ke usus halus atau intestinum tenue. Di usus halus ini makanan-makanan tersebut akan diserap ke sel-sel tubuh. Kemudian di antara duodenum ini terdapat pankreas, di mana pankreas ini berfungsi sebagai penghasil enzim-enzim pencernaan. Kemudian di ujung usus halus tepatnya ini terdapat usus buntu, 2 buah usus buntu yang bernama sekum. 1 buah seperti ini namanya sekum. Apabila terdapat 2 seperti ini, namanya adalah seka. Di seka ini makanan-makanan yang mengandung serat kasar tinggi akan diolah dengan bantuan mikroba. Setelah itu sisa-sisa makanan yang tidak dapat tercerna akan masuk ke usus besar, di mana di usus besar ini akan terjadi pembusukan. Kemudian setelah pembusukan selesai, pesampas makanan tersebut akan dibuang melalui kloaka. Ini dia kloaka. Secara garis besar, sistem pencernaan adalah sebagai berikut. Tetapi ada juga organ lain yang berperan dalam sistem pencernaan, yaitu ada hati dan ada empedu. Di mana hati ini berfungsi sebagai detoksifikasi dan juga metabolisme beberapa nutrisi seperti metabolisme karbohidrat dan lain-lain. Juga ada empedu, di mana empedu ini berfungsi sebagai mengemulsikan lemak serta memberi warna pada feses unggas. Pertama ada hidung. Hidung ini merupakan tempat keluar masuknya udara. Setelah itu udara akan masuk ke laring. Laring itu berada di dalam cabut dari unggas ini. Setelah itu udara akan diteruskan ke trakea, di mana di ujung trakea ini terdapat 2 cabang yang bernama bifurcatio trachealis. Nah, setelah itu udara akan diteruskan
ke paru-paru melalui bronkus, yaitu ini. Kemudian di dalam paru-paru ini ada percabangan dari bronkus, yaitu bronkiolus. Dan di ujung bronkiolus itu terdapat alveolus yang membentuk alveoli, di mana O2 dan O2 akan bertukar dalam alveoli. Dan ini merupakan pulmo. Pulmo itu terdiri dari dua bagian, yaitu ada pulmo kiri dan pulmo kanan. Adapun organnya, yang pertama ada ren. Ren ini terdapat sepasang kiri dan kanan. Kemudian ren ini berfungsi untuk menghasilkan urin, di mana sebelum menjadi urin, darah akan melalui tahapan respirasi atau penyaringan dan reabsorpsi atau penyerapan kembali zat-zat nutrisi yang masih terdapat dalam darah. Kemudian setelah menjadi urin, urin tersebut akan dibawa menuju kloaka melalui saluran yang bernama ureter. Ini adalah ureter. Setelah itu, urin tersebut akan dibuang melalui kloaka bersama dengan feses. Di mana unggas yang saya pakai saat ini merupakan ayam jantan. Berikut adalah sistem organnya. Ini merupakan testis, di mana testis ini berfungsi sebagai penghasil sperma. Terdapat sepasang juga. Setelah itu, di bagian dalam ini terdapat ductus epididymis yang merupakan tempat bermuaranya sperma. Kemudian ini adalah ductus deferens yang merupakan penghubung antara ductus epididymis dengan kloaka. Ini juga sebagai penyalur sperma yang dari ductus epididymis ke kloaka. Setelah melalui ductus ini, sperma akan dikeluarkan melalui kloaka ketika ayam sedang melakukan proses perkawinan. Sebelum kita mengenal bagaimana tipe-tipe bulu pada unggas, kita terlebih dahulu mengetahui bagaimana struktur bulu pada unggas. Nah, bagian yang ini, bagian paling bawah ini merupakan kuil, bagian yang akan menancap pada badan ternak. Kemudian yang ini adalah racis. Racis ini merupakan sambungan dari kuil. Namun bedanya racis ini tidak memiliki rongga dan juga sebagai tempat melekatnya bendera bulu. Kemudian bendera bulu-bulu ini dinamakan sebagai fen. Nah, untuk tipe-tipe bulu itu sendiri, yang pertama jenisnya adalah tipe plumae. Seperti ini, terdapat pada ekor dan sayap unggas. Yang kedua adalah tipe plumulae. Tipe ini berada pada badan unggas. Dan yang ketiga yaitu tipe philoplumulae. Tipe plumulae ini bedanya dia memiliki kuil yang panjang namun racisnya pendek. Dan tipe philoplumulae ini terdapat pada bagian kepala, pada bagian sayap bagian atas, atau yang berada dekat dengan humerus pada unggas. Nah teman-teman, udah tahu kan bagaimana sebenarnya anatomi dan fisiologi pada ternak unggas, khususnya ayam itu. Nah, cukup sekian video kita kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you in the next video.